Siap. Di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa nahnu insyaallah minaz dzalik. Amin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari di antara hari-hari terbaik di dalam hari-harinya Allah ya. Hari-harinya umat Islam, hari-harinya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahmid kepada Allah menjadi sebuah keharusan yang lebih tinggi derajatnya dibanding dengan hari-hari biasa di hari ini. Maka mari kita ucapkan sama-sama kalimah ini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Duduknya kita di sini di hari ini juga tidak ada atau tidak akan pernah ada tanpa jerih payah, tanpa pengorbanan, tanpa terkurasnya pikiran, terporotinnya harta gitu ya. Apalagi terderaknya rasa lelah gitu dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga beliau tentu saja tidak sendirian ya, sebagaimana antum di sini sudah ada 3.000 orang ini ya kan. Kenapa 3.000 ya? Karena kualitas kesalehannya, kegantengannya, masya Allah ya. Dan juga daya juangnya itu sekualitas dengan 1.000 orang. Amin. Amin. Ya gitu. Dan juga ada akhwat di sini banyak sekali. Ini puluhan ribu ya, masya Allah. Nah, begitu juga Rasulullah, Nabi kita, baginda kita ya Rasulullah Muhammad SAW. Ini memperjuangkan agama yang hari ini kita nikmati sebagai sebuah kelezatan, bukan sebuah penderitaan. Ini kita duduk di sini enak, nikmat ya. Pasang handphone sana sini, waduh, dipoto-foto pula ya. Kalau ke studio foto bayar. Di sini dipoto terus setiap detik. Ya, ini adalah kelezatan yang kita nikmati, yang itu hasil jerih payah Rasulullah bersama orang-orang di lingkarannya. Ya, putri baginda Muhammad SAW, siapa? Fatimah, ya kan? Betapa tidak ketika Rasulullah SAW sedang sholat di depan Ka'bah. Saat itu sholatnya bukan seperti kita sholat tadi, sholat asar, ya. Intinya sedang sujud. Lalu ditimpuki bukan oleh baju, bukan oleh tas ya, apalagi oleh kamera langsung diambil kan. Wah, enak banget gitu. Tapi oleh, mohon maaf, kotoran unta gitu ya. Kotoran unta. Fatimah datang itu ya bukan hanya sekedar nyinyir, bukan hanya sekedar, kalau kita kan sekarang orang bisa melakukan apa saja terhadap kita, tapi kita paling pembelaannya seperti apa. Tapi ini apa ya? Batu, tumpukan batu yang dilemparkan beserta kotor dan seterusnya dibersihkan sambil menangis. Kebayang nggak bapak kita digituin gitu di depan umum ya? Wah, itu tersayatnya hati. Oleh karena itu kesyukuran kita harus bertambah lagi nih kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu di hari ini Allah syariatkan perbanyak salawat. Ya, hari ini lagi beredar viral itu videonya siapa? Sultan Ahmad ya, atau Mehmed di Sultan Turki Utsmani itu ya, lagi viral tuh. Beliau rutin salawat kepada Nabi setiap malam, lalu satu malam itu, atau tadi malamnya itu lembur ketiduran ya. Siapa yang sudah atau belum nonton? Ini mata saya kalau segini burem ya. Kacamatanya ketinggalan. Siapa yang belum nonton?
Itu belum pernah nonton semua ternyata ya. Itu luar biasa. Kalau antum nonton itu tersayat hati, menangis karena beliau ini. Jadi saya ceritakannya sedikit ya. Nanti dicari ya. Itu setiap malam sholawat kepada Nabi, mengkhususkan waktu untuk sholawat gitu ya. Entah sholawat mana yang dibaca, intinya menyampaikan doa kepada Allah untuk menyampaikan sholawat kepada Rasulullah SAW. Lalu suatu malam tadinya itu di kejadiannya itu lupa gitu ya, gara-gara kerjaan banyak, beliau lembur, terus kemudian tertidur di mejanya, sehingga waktu untuk sholawatnya itu terlewat. Masya Allah ya. Kemudian ada orang di luaran sana yang malam tersebut berdoa terus kepada Allah SWT karena dia seorang pengusaha yang sudah bangkrut ya, yang bangkrut, terlilit hutang dan seterusnya, berdoa terus kepada Allah minta solusi. Lalu malam itu bermimpi bahwa Rasulullah SAW mendatanginya, kemudian disuruh menemui sultan. Gitu. Lalu dikatakanlah kepada sultan itu bahwa si sultan ini berhutang kepada dia, ya. Lalu disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW datang dan mengabarkan bahwa orang ini harus datang kepada Rasulullah untuk menunaikan hajatnya itu, yaitu punya utang, gitu ya. Seperti itu. Dikarenakan si sultan ini lupa bersalawat malam itu. Wah, luar biasa itu. Dan yang paling luar biasa, yang paling menyayat itu adalah dalam mimpinya itu baginda Muhammad SAW mengatakan bahwa katanya kerabatku atau saudaraku atau sohibku gitu ya, temanku si Ahmad. Nah, si Sultan Mehmed ini ya. Dibilangnya begitu. Jadi seorang manusia biasa itu sudah dipanggil sebagai temanku gitu oleh Nabi. Kebayang nggak? Wah, itu pasti ajib ya, rasanya ajib gitu. Oleh itu ayo, ini masih ada waktu sampai maghrib ya. Kira-kira ada 1,5 jam lagi. Sambil kita duduk di sini, mulut kita sesekali atau sesering mungkin bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu ya. Itu sudah luar biasa. Mari kita dawamkan insyaallah ya. Baik, judulnya apa tadi Kang? Ya. The future is here ya. Gimana tuh pronunciation-nya ya? The future is here. Masa depan itu ada di sini. Nah, kira-kira begitu ya. Masa depan, wah, ahlan, ada akhuna Hanif ya. Yang Hanif apanya nih Kang? Kalau jenggotnya sih enggak Hanif ya, jenggotnya kriwil-kriwil soalnya. Hanif lurus, jalannya yang lurus insyaallah ya. Ahlan. Baik, nah ikhwatibillah sekalian, tidak akan banyak yang saya share tentang the future is here itu. Kira-kira isi utamanya yang akan saya sampaikan pertama adalah proyeksi masa depan ya. Ini penting buat seorang mukmin, harus punya proyeksi masa depan ya. Kemudian yang berikutnya saya ingin membahas tentang here-nya, hari ini. Here itu di sini, hari ini ya. Saya sedang menyampaikan atau sedang menarasikan sebuah topik, yaitu hari terbaik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah buku dalam waktu dekat insyaallah. Nah, ini nanti teasernya saya share di sini sebentar gitu ya. Karena ini masa depan itu sangat terkait sekali dengan hari ini, insyaallah nanti kita bahas ya. Berikutnya, ini yang usianya ketika masih kecil masih nonton Doraemon ada? Oh, masih semua. Atau Doraemon itu emang nggak ada habisnya ya? Mudah terus. Nah, gimana tuh tipsnya biar jadi kayak Nobita dia? Mudah terus ya, nggak tua-tua, masya Allah. Cakep tuh. Nah, salah satu kekhasan Doraemon itu apa? Punya pintu ajaib ya, pintu masa depan, ya kan? Pintu kemana aja? Nah, cakep tuh. Ada juga lorong waktu ya, laci ke masa depan. Nah, itu bagus tuh. Nah, kita akan sentil sedikit juga soal itu. Nah, di bab ini saya ingin menyampaikan di isi terakhir di kajian utama kita adalah tentang menduplikasi pintu-pintu ke masa depan. Ya, nah, kalau Doraemon kan cuma punya satu tuh, ya ribet juga tuh, nggak bisa dibawa kemana-mana. Kalau yang lacinya tuh, ya kan, cuma ada di kamarnya gitu. Nah, ini kita harus bikin pintu-pintu ke masa depan ini lebih banyak kita duplikasi. Jadi jangan cuma bisnis aja yang bisa diduplikasi, gitu ya. Apalagi yang bisa diduplikasi apalagi Kang? Kunci. Duplikat buku mah jangan, itu mah namanya plagiat. Atau apa namanya?
membajak ya. Baik, ikhwan fillah sekalian, sering kali kita mendengar ayat ini disampaikan khususnya yang ikhwan yang salat Jumat itu kan, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian diulang lagi oleh Allah nasihat takwanya, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Baik. Ini ingin saya bahas sedikit saja dari aspek yang agak berbeda seperti ini. Ketika kita memproyeksikan ya diri kita terhadap masa depan, ya, nah itu ternyata sangat berkaitan erat dengan apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Jadi masa depan itu bukan sesuatu yang jauh. Masa depan itu bukan sesuatu yang sulit sekali untuk dijangkau. Nah, masa depan itu sesuatu yang sangat dekat. Saya ingin mengajak ikhwan wa akhwat fillah, ini masih muda-muda semuanya, saya jadi merasa segar kembali nih. Wah, di usia saya nih kalau milenial itu mulai tahu kelahiran tahun berapa tahu? Generasi milenial itu? Wah, salah. Wah, salah. 83. 83 itu generasi milenial. Kalau 82 ke belakang itu Gen X, ya, Gen X. Oke. Atau baby boomers kan namanya ya. Seperti itu. Harus tahu nih, ini karena beda penamaan ini bukan sembarangan, tapi menurut ilmu psikologi ini berbeda behavior, berbeda perilaku ya, berbeda perilaku. Nah, teman-teman jangan cuma ini kan kajian-kajian tentang psikologi ini jazakallahu khair. Itu dibahas oleh para psikologi, oleh para guru ya. Nah, objeknya adalah kita nih, generasi milenial itu di obok-obok gitu ya, dipelajari ini gimana sih karakternya mereka ini gitu ya. Kita sendiri juga harus tahu, kita juga harus mengenali diri kita, ya kan? Supaya pernah dengar mungkin ya, ini sebenarnya bukan hadis, ini juga perkataan Sayyidina Ali dinisbatkan oleh beberapa orang tapi diragukan ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu misalnya seperti itu ya. Tapi ini ada benarnya lah ya. Siapa yang mengenal dirinya, mereka akan mengenal Tuhannya ya. Maksudnya bukan otomatis mengenal, tapi ketika kita mengenali diri kita dari aspek positif, maka kita bisa menempatkan diri kita secara proporsional untuk menuju kepada Allah ya. Nah, kenali diri kita. Nih generasi milenial itu seperti apa? Tapi salah satunya adalah ya kalian oke banget ya. Ya alhamdulillah nih. Saya sebagai generasi pertama milenial merasa terremajakan kembali berada di sini. Nah, mudah-mudahan semangat kita juga remaja terus seperti tadi semangatnya Nubita ya. Muda terus gitu. Oke, baik lagi ke proyeksi masa depan. Ikhwan wa akhwat fillah sekalian. Pernah dengar ada di sini ada ini enggak? Saya tuh bawa apa? Di tas saya selalu nempel pin magnet rezeki. Ada yang pernah ikut training magnet rezeki? Belum. Atau pernah ikut gabung telegramnya, grup telegramnya? Ada? Ada nih ya. Ustaz Nasrullah ya. Atau mungkin lihat videonya ada, dengar kajiannya. Kalau yang ikut di Telegram pasti dengar ya. Baik, itu di salah satu bahasannya di situ ada law of projection ya, yaitu ilmu psikologi di luaran sana yang berkembang sebenarnya. Tapi dalam konteks kita sebagai mukmin nih, berkaitan dengan ayat tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, kerangkailah diri dengan rasa takut akan ya azab Allah dan rasa takut tidak diberi rahmat oleh Allah seperti itu. Kemudian wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad. Ini perhatikan. Wal tangdur nadhara itu kalau dalam bahasa Arab melihatnya begini, luas ya. Kalau basoro ya, ba sin sod terus ro basir ya, itu penglihatannya begini tajam gitu ya, baca pakai itu ngelihat teliti gini ya. Tapi kalau begini itu nadhar ya, maka unduru itu melihatnya perspektifnya luas. Wal tangdur nafs ya kan, maka melihat diri tapi secara luas. Kebayang nggak tuh? Maka di situ komprehensif, tidak hanya melihat diri ini hanya sekedar wajahnya gitu ya, senyumnya, matanya, apalagi rambutnya dan seterusnya kalau yang ikhwan. Tapi lebih dari itu,
perspektifnya itu harus luas dari berbagai aspek. Ya. Nah, law of projection yang beredar di luaran sana sangat masyhur di kalangan para trainer, motivator atau para psikolog dan seterusnya gitu ya. Itu membicarakan tentang bahwa apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita pikirkan, kemudian selalu kita pikirkan setiap hari, bahkan ketika di sini, ketika saat ini sedang duduk nih, Teteh akan duduk di sini mikirannya kemana? Nah, itulah masa depan Anda, itulah nasib Anda, ya. Itulah proyeksi masa depan Anda yang dipikirkan. Ya. Makanya kalau sekarang posisi kita di sini, kita disuruh untuk khusyuk, kita disuruh untuk bersungguh-sungguh, kita disuruh untuk fokus ya. Nah, itu karena begini. Sekarang kita berbicara ini misalnya. Majelis ini adalah majelis taman surga. Pernah dengar ya? Taman surga. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, apabila kalian melewati sebuah taman-taman surga, maka berhenti dan bergembiralah. Begitu. Perintahnya cuma gitu doang sebenarnya. Cukup bergembira aja dulu gitu. Karena lewat doang aja itu udah bergembira gitu. Apalagi yang duduk gitu ya. Yang duduk di belakang masih kebagian pahalanya. Nah, kalau yang lewat itu gitu aja udah disuruh bergembira karena kebagian berkahnya gitu. Masya Allah ya. Majelis ilmu nih. Nah, ikhwan wa akhwat fillah sekalian, maka kegembiraan yang bahkan dikabarkan oleh Rasulullah ke hanya yang orang lewat saja nih, maka kalau lagi kajian gini saran ana ya, ini dibuka semua nih. Biar orang lewat tuh lihat. Ya, bahkan sambil ada tulisannya. Tulisin tuh hadis itu, bergembiralah gitu. Kalau kamu lewat sini, kan lagi ada kajian, bergembiralah, ini ada hadisnya, gitu kan? Ah, itu kan keren. Jadi orang bergembira gitu, pakai gambar yang begini gitu kan, smiley-nya. Nah, itunya dibuka, tempelin itu. Ya seperti itu, betul. Nah, maka maksud saya, kebayang nggak ya? Orang yang lewat saja oleh Rasulullah disuruh bergembira. Apalagi yang duduk di sini antum-antum sekalian, ya. Luar biasa ini, kedudukannya luar biasa. Maka fokuslah, bersungguh-sungguhlah, lihat ke depan dan pikirannya jangan kemana-mana. Karena kalau pikiran kita kemana, pikiran kita udah ke tukang bakso, ke tukang cilok, ke tukang apa lagi, udah itu adalah masa depan Anda, itu adalah nasib Anda gitu. Nasib Anda itu seputar cilok aja begitu. Ya, ini tentang proyeksi masa depan. Jadi gunakanlah akal kita ini untuk selalu nazar. Kita melihat itu sebenarnya bukan pakai mata loh, pakai otak. Dasar nggak pakai otak, misalnya yang nabrak, benar nggak? Dan bilangin gitu, lihat-lihat dong, nggak pakai otak kan begitu ya? Atau matanya dipakai dong, dan seterusnya. Nah sebenarnya mata ini hanya sebagai kamera tadi, kayak lensanya. Kamera itu mata ini cuma lensanya aja kan, yang mengolah itu gambar, yang mengkompresi, apalagi dan seterusnya, decoding dan seterusnya. Itu kan prosesornya, tuh. Anak milenial semuanya ilmu bahasa-bahasa seperti ini saya nggak khawatir menyampaikan ya, tahu semua. Nah itulah. Jadi otak kita inilah sebenarnya yang paling berperan dalam nazar tadi. Oke? Maka ketika Allah menyuruh kita wal tangdur nafsun, bagian mana tuh? Pikiran. Ya. Pikiran. Oke, baik. Ini pikiran kita ada di sini, ya. Pikiran ini sesuatu yang bentuknya memang secara biologis otak, ya. Tetapi sebenarnya bukan secara prinsip, bukan hanya otaknya itu saja, karena sebetulnya yang bekerja berpikir itu hanya sinyal-sinyal saja, Pak. Pak Kang Teh, ya. Hanya sinyal-sinyal aja. Si biologi ini, si benda-benda biologis ini ada apa lagi? Ada macam-macam, ada neokortex, ada cerebrum dan seterusnya, macam-macam lah itu namanya ya kan. Macam-macam, ada yang di sini buat sebelah sini ada memori gitu kan, sebelah sini untuk intuisi dan sebagainya, itu macam-macam lah. Itu semua hanya perangkat saja. Intinya itu hanya sinyal-sinyal, hanya gelombang-gelombang. Nah, kalau gelombang ini gaib, bener gak? Ada, tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan juga nggak bisa bahkan. Ya, baik. Oleh karena itu, pikiran ini menjadi sebuah benda atau makhluk Allah, ya, yang sebenarnya gaib, ikhwan wa fillah. Maka ini harus dipakai untuk memproyeksikan masa depan kita. Bukan hanya, makanya jangan pernah anggap rendah ini isi kepala ini ya, luar biasa ini. Dan sebenarnya bukan di kepala sih. Karena ini sinyal-sinyal doang sebenarnya. Itu cuma lewat-lewat aja di situ. Saraf-sarafnya kan banyak segala macam ya, sering ada simulasinya lah di TV atau di YouTube gitu ya. Ting 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 gitu.
saraf-saraf berseliweran, neuron dan seterusnya. Tapi itu semua itu hanya perangkat aja. Isinya mah adalah di situ sudah mengandung ruh sebetulnya, akal ya. Karena kan kalau binatang nggak pakai akal, Bu. Binatang itu kenapa sih ukuran otaknya cuma kecil? Ya, karena memang cuma naluri aja dia, cuma insting aja. Namanya otak instingnya yang kecil itu, otak reptil disebutnya. Bentuknya cuma begitu tuh. Itu hanya untuk makan. Bahkan kalau anjing sepandai apapun atau simpanse ya, yang diedukasi dilatih secanggih apapun, dia omongin tentang besok. Besok kita itu ya main ini, nggak ngerti dia. Wah, tetap aja begitu. Walaupun dia tahu ganti baju, dia tahu makan, dia tahu apa lagi. Foto-foto dia udah bisa gitu. Tapi kamu ajak begini, besok kita foto-foto di sana ya, nggak ngerti dia. Nggak ada konsep di binatang itu soal besok. Oke? Ini silakan bisa dibuktikan di Google, cari aja konsep tentang masa depan bagi binatang. Nggak ada. Mereka nggak kenal masa depan. Bahkan jangankan besok, entar sore gitu ya, entar malam, nggak ada. Entar malam kita tidurnya di sini ya, sama kucing yang udah dilatih gitu ya. Ada yang punya kucing di sini. Nanti malam kamu tidurnya di sini, nggak ada tuh. Seperti itu. Dia harus hanya sekarang aja. Kucing itu, binatang itu hanya sekarang. Mereka hanya punya waktu sekarang. Ya. Tapi kalau kita punya future, kita itu selalu, makanya future is here. Kita itu selalu bergelut, hari sekarang kita ini adalah masa depan kita. Terus itu bergulat, berputar. Ini luar biasa. Kita ini berbeda itu, dan itu perbedaannya kan sering para ulama menyampaikan, para kiai, para ustadz dulu dari kita kecil ya. Bedanya manusia sama binatang apa? Binatang tidak berakal, ya kan? Manusia berakal, kan begitu. Salah satu yang dominannya. Kalau hati mah jelas lah, kolbu jelas. Tapi ini yang berupa fisik gitu ya, itu yang sering orang memfisikkan. Padahal ternyata pikiran ini ternyata bukan fisik. Pikiran ini goib. Goib, hanya sinyal-sinyal saja. Dan luar biasanya, ini di ayat Al-Quran Allah menyuruh kita itu tangdur nafsun ma qaddamat ligun. Nafsunnya ini mulai kita mainnya di pikiran kita, ya. Makanya sekarang begini, saya boleh tanya Kang Hilal, 10 tahun lagi mau jadi apa? Jadi pembicara. Yang berbicara di mana? Yang berbicara di parlemen. Wow, masya Allah, amin. Terus berbicara di depannya apa di pintunya? Oh iya, terus di kursinya ya. Di kursi. Terus apa lagi? Jadi ayah yang baik. Ayah yang baik. Wah, ibunya anak-anaknya udah ada belum ini? Belum ya. Terus. Membesarkan beberapa komunitas yang ada di sini, meluaskan kemanfaatannya. Juga regenerasi yang terus menerus. Sehingga pada saat 10 tahun ke depan itu sudah mewabahkan virus kebaikan yang seluas-luasnya. Baik. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi ya niat baiknya. Nah, ikhwan wa akhwat fillah sekalian, apa yang pernah Lan? Ustaz siapa namanya? Iman. Wah, pengen iman yang banyak, yang kuat ya, minta ke Iman ya. Apa tadi sampai mana saya ngomong? 10 tahun laginya Mas Hilal ini, Kang Hilal ini ya. Itu kalau selalu di pikiran itu ada, setiap kali ini kan hari ini saya tanya. Kalau besok ada yang nanya masih sama, nanti malam ada yang nanya masih sama, atau dirinya selalu bertanya masih sama, maka itu akan menjadi proyeksi masa depan. Benar-benar akan terjadi. Benar-benar akan terjadi. Kang, itu kayaknya ilmu-ilmu psikologi gitu, emang ada dalilnya gitu ya? Nah, dalilnya ada, ya. Ya kan? Dalilnya ada. Allah mengikuti prasangka hambanya. Aku sesuai prasangka hambaku, begitu kata Allah, ya, dalam hadis qudsi. Maka ikhwan wa akhwat fillah sekalian, ini proyeksi masa depan ini saya ingin memahamkan tentang kenapa sih judulnya mesti gaya-gayaan begitu ya. Ya gara-gara kita milenial juga sih. Kalau saya di ibu-ibu kan judulnya apa gitu ya. Saya juga bingung kalau di ibu-ibu ya, di mama tuh. Kenapa kalimat the future is here itu harus kita pahami, bahkan harus jauh lebih paham dari orang barat sana, yang saya juga ambil kata ini dari orang barat gitu ya. Itu sebenarnya dari iklan gitu ya. Kalau nggak salah iklan apalah produk di Amerika gitu ya. Produk-produk yang selalu menampilkan, ya ahlan, Kang siapa nih? Kang siapa Kang? Ginan.
Wah, gila. Ya, kita saudaraan ya, sama-sama marganya Gi. Oke. Apa tadi saya sampai mana tadi? Dari luar ya. Saya dapatnya dari luar. The future is here itu dari luar. Sebuah iklan produk yang menghadirkan inovasi-inovasi teknologi. Mereka bilang the future is here. Nah, dan itu juga didapati dari literatur orang barat tentang yang memprediksi masa depan, yang macam-macam lah ya seperti itu. Nah, kita umat Islam, orang beriman yang punya Al-Qur'an, yang punya dalil ya, itu harus jauh lebih memahami tentang hal tersebut. Karena hikmah, yang tadi itu hikmah. Kalimat the future is here itu adalah hikmah yang kita dapatkan dari orang barat, dari orang non-Islam gitu. Nah, kita ketika menemukan sebuah hikmah, ini ilmu jadi umum nih, kalimat saya ini. Hikmah apapun yang kita temui di luaran sana, dari siapapun, maka kita sebagai orang mukmin yang harus lebih memahami lebih dalam, lebih jauh, lebih detail, lebih rinci, dan harus sampai menjadi sebuah keyakinan. Ketika memang itu sesuai masyru' ya, sesuai dengan syariat, begitu. Baik, nah sekarang saya sampaikan lagi. Jadi, kenapa the future is here? Karena apa yang kita proyeksikan hari ini dalam diri kita itu benar-benar akan menjadi masa depan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, binatang tidak bisa diajak tentang masa depan. Boro-boro besok, saya lagi. Ntar malam gitu ya. Ntar maghrib kamu masuk rumah. Gak boleh keluarkan di luar, nggak bisa gitu. Karena mereka hanya sekarang gitu. Oleh karena itu kalau kita sebagai orang beriman harus jauh lagi tentang punya vision ya, punya proyeksi masa depan itu harus lebih jauh lagi. Harus lebih keren lagi gitu. Semakin impian kita semakin rendah, proyeksi masa depan kita semakin cemen, semakin cetek, maka semakin mendekati binatang. Karena binatang sekarang aja yang dipikirin gitu. Nah itu, jangan kita tuh kalau kita berkutat-kutat sama sekarang aja gitu ya. Kita tuh walaupun yang kita lakukan itu sekarang hari ini duduk di sini di majelis ilmu dan memang kewajiban kita duduk di majelis ilmu ini sungguh-sungguh fokus ya, khusyuk. Nah, kekhusyuan kita itu akan menentukan masa depan kita. Ketika kita duduk di sini pikirannya kemana-mana, nah udah masa depannya berantakan sebagaimana pikirannya ketika duduk di sini. Bisa dipahami? Waduh, berat juga ini ya. Karena saya pun ya bagian dari kita semua lah ya, insyaallah saling menasihati. Baik. Ini proyeksi tentang masa depan. Makanya the future is here. Kita tuh harus selalu berpikir bahwa karena kalimat di dalam ayat itu juga wal tangdur, dan lihatlah, perhatikanlah, telitilah ya, observasilah ma qaddamat, bilangnya begitu. Apa yang sudah kamu lakukan. Jadi yang sudah, kalimatnya itu bentuknya adalah bentuk lampau, bukan bentuk sekarang, itu bukan. Ini bentuk lampau yang sudah kamu lakukan untuk hari esok. Nah, untuk hari esok, ya. Jadi itu kalau kita lihat timeline waktu itu, kita berada di waktu sekarang itu sebetulnya bukan span waktu. Span itu apa? Rentang, bukan rentang waktu kita berada di sini tuh, tapi satu titik yang sangat tipis, lebih tipis dari helai rambut, ya. Waktu kita sekarang ini, yang itu terus menjadi masa lampau, benar nggak? Setiap detiknya menjadi masa lampau, benar nggak? Tuh ya. Setiap kedipan kita jadi kedipan yang tadi terus jadi tadi, sudah berpikir, sudah berbicara, sudah merasa dan seterusnya. Semuanya sudah. Setiap detik itu jadi sudah. Ya. Oke, luar biasa. Jadi waktu sekarang itu hampir bisa dikatakan waktu sekarang sebetulnya nggak ada. Yang ada adalah masa lalu dan masa depan. Dan masa depan kita adalah sekarang. Wah, gitu. Karena tipis sekali antara masa lalu dan masa depan itu gitu. Terus berganti, benar nggak? Luar biasa. Jadi masa sekarang itu sebetulnya, makanya jangan sampai dalam skop yang lebih besar kita tuh jangan sampai jadi orang yang ya Allah, ini orang kayak nggak mikirin hari esok gitu, gitu ya. Nah kayak gitu dalam skop besarnya ya. Ini kan kita berbicara dalam tadi skop titik waktu nih. Jadi dalam waktu sehari misalnya itu yang kita persiapan apapun, ada incoming voice call ya, masya Allah. Nah itu harusnya diapain tuh? Harus ada strateginya tuh ya. Saya juga sama tuh. Kalau lagi live itu ya ada yang call gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, bisa dipahami sampai situ sebenarnya waktu sekarang itu tipis sekali, hampir tidak ada. Kita berada di titik antara masa lampau dan masa depan. Tipis sekali, selalu berganti. Cetak, luar biasa itu.
Maka itu harus hati-hati. Setiap detik ini kan dipertanggungjawabkan ya. Ya, pendengaran, penglihatan dan hati. Ya kan luar biasa. Surah Al-Isra. Maka kita ini ketika wal tangdur nafsun itu, nah itu pendengaran, penglihatan, hati kita itu sudah ngapain harus saya tahu. Gitu bahasanya ya. Jadi maqaddamat itu kan yang sudah dikerjain. Sudah mikirin tadi, sudah batuk, sudah bersin, sudah ngingsruk, sudah nah kayak gitu-gitu. Itu sudah semuanya. Kira-kira menjadi masa depan kita yang lebih baik enggak? Menjadi pahala enggak? Nah kayak gitu. Apanya? Ya, biar hidup aja lah ya. Dan seterusnya ya. Kayak gitu. Ini luar biasa kalau kita memahami konsep proyeksi antara masa depan dan masa lampau ini kita akan menjadi orang yang sangat concern terhadap masa depan, jauh melebihi orang-orang yang visioner di luaran sana. Orang-orang yang melahirkan buku-buku tentang visi, tentang dream, tentang dan seterusnya, ya. Jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang di luar sana nggak punya iman. Yang paling terkenal misalnya dalam buku-buku psikologi, training dan seterusnya, Mahatma Gandhi bilang begini, the future depend on what you do today. Masa depan tergantung apa yang Anda lakukan hari ini. Dia bilang begitu. Dia bukan orang beriman, dia kafir. Nah, kita jangan sampai nggak seperti itu, harus jauh lebih daripada itu. Keluar dari mulut kita menjadi akhlak kita, menjadi value kita. Seorang mukmin value-nya tuh value masa depan orang mukmin itu. Kalau berbicara, kalau ngobrol, kalau apa tuh selalu, aduh, yang membedakan pernah dengar nggak orang kerdil itu ngomongin orang gitu ya, orang kerdil, orang yang biasa itu ngomongin kejadian. Kemarin ada si itu mah gini. Waktu di majelis taklim tadi tuh sama yang pembicaranya tukang gila tuh, si ini mah malah gini. Nah, itu ngomongin kejadian kayak gitu ya. Yang lebih kerdil lagi ngomongin orang tadi seperti itu. Nah, orang besar yang selalu ngomongin masa depan, ide-ide, gagasan, narasi dan seterusnya. Nah, kita jangan sampai kalah. Atau seorang kafir juga, tapi dia ngomong ini setelah dia mengalami keberhasilan. Namanya Walt Disney misalnya. Ya, yang berarti kebayang ya, dia yang punya bisnis Disney itu banyak banget di seluruh dunia. Dia bilang, if you can dream it, you can do it. Kalau kamu bisa memimpikannya, kamu bisa mewujudkannya, mengerjakannya. Gitu. Ahlan, Kang siapa ini namanya? Agung. Wah, masya Allah. Mudah-mudahan masa depannya penuh dengan keagungan ya. Amin. Nah, gitu. Oh, ini penuh dengan keimanan dan seterusnya. Apalagi? Baik, jadi ikhwan wa akhwat fillah sekalian, ya, proyeksi masa depan kita tergantung apa yang kita pikirkan, ya. Senantiasa ini menjadi bahan yang buat kita ini harus punya PR besar di mana orang-orang sana di luaran sana. Kenapa sih sekarang kita dijajah secara ekonomi oleh negara anu dan seterusnya gitu dan seterusnya. Itu karena pikiran mereka tuh besar-besar, ya. Mereka memproyeksikan masa depan mereka tuh bukan hanya sekedar saya mah kalau besar 10 tahun lagi saya mau tadi misalnya kayak Kang Hila mau berbicara, mau jadi yang baik, berbicara di parlemen, apalagi dan seterusnya. Saya mau jadi ibu-ibu yang baik, saya mau jadi mbak-mbak yang baik dan seterusnya gitu ya. Cuman beda itunya aja gitu. Semuanya itu yang baik semua. Kalau mereka menguasai Indonesia, nah gitu loh. Kayak gitu-gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi beda yang dipikirannya itu aja sebetulnya. Beda yang dipikirannya kemarin atau sedetik yang lalu, nah gitu. Ma qaddamat li God. God itu besok, Godan itu besok. Masa depan, future. The future is here. Sebenarnya kita ini ada di masa depan sebenarnya ini. Cuman itu kedorong terus sama waktu nih. Gitu. Canggih ya. Oke. Ini sudah jam berapa nih? Kalau saya dikasih mic yang biasanya susah berhenti ya. Baik, mohon diingatkan ya moderator atau pembawa acara. Yang berikutnya saya berbicara tentang ini. Makanya kemudian lahir sebuah pemikiran dari saya ini, kita harus senantiasa menjadikan setiap hari kita menjadi hari yang terbaik. Apalagi hari Jumat ini. Hari Jumat ini saya ingin mengupas agak lebih literasi gitu ya, dengan beberapa dalil yang saya juga belum hafal, makanya kita sama-sama lafalkan insyaallah ya. Rasulullah SAW bersabda dari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari, Imam Ahmad, Muslim dan seterusnya, banyak banget di sini ya. Hampir semua perawi hadis itu meriwayatkan ini ya.
fihi sa'atun la yuwaqi'uha 'abdun muslim. Di dalam waktu di hari ini, di hari Jumat ini ada suatu waktu la yuwafiquha yang tidak seorang pun berdiri, ya, waqaf itu diam berdiri sesaat kemudian doing something gitu. Bukan diamnya itu bukan waqaf itu artinya di tengah hiruk pikuk aktivitas kita ngapain? Kata Akang biasanya hari Jumat, ya. Mungkin ada yang bisnis, ada yang apa, yang belajar dan seterusnya. Nah, itu stop, waqaf. Nah, di dalam bacaan Al-Qur'an ada waqaf kan ya? Itu berhenti gitu. Tarik nafas gitu. Nah, ini narik nafasnya itu memang gitu. Memang pernah dengar enggak? Wahai, kalau ini bukan Hilal, ini Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Nah, jadi kalau waqaf, ada kata-kata waqaf di dalam hadis biasanya merujuknya kepada salat. Jadi berhenti dari semua aktivitas yang macam-macam untuk hajat dunia, disuruh waqaf, itu berarti disuruh salat. Karena istirahatnya, waqafnya, kalau baca Quran waqafnya ngarenghapnya, tarik nafas, istirahah, ya kan? Istirahah juga bahasa Arab ya. Waqafnya untuk aktivitas itu adalah salat. Masya Allah, ya. Abdun muslim, tidak ada seorang pun yang waqaf di situ. Wahwa qaimun yusolli. Nah, diperjelas lagi. Dan kemudian dia qaim, berdiri untuk sholat. Yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Kemudian dia yas'alullah ta'ala, meminta, berdoa, memohon-mohon, merengek-rengek. Boleh. Merengek-rengek sama Allah tuh boleh. Kalau merengek-rengek sama siapa yang gak boleh? Ya. Syai'an, apapun, minta apapun di waktu tersebut. Illa a'tahu iyyah, kecuali Allah itu menyetujuinya, mengabulkannya, ngasih, ngasih, ya, kepadanya, memberinya apa yang dia minta itu. Wah, masya Allah. Kapan ini? Nah, ini menarik. Di sini ada perbedaan, ada khilaf. Nah, ini bagian yang harus ada di dalam kamus hari terbaik. Saya sedang menyampaikan bahwa seorang mukmin setiap harinya harus menjadi hari yang terbaik. Salah satu alasannya karena besok belum tentu ada. Ada apa? Ada kesempatan untuk melakukan apa yang bisa dilakukan hari ini, gitu. Kalau hari esoknya ada terus sih, gitu ya. Masa depan itu kan bahkan tadi mendorong terus maju bersamaan dengan waktu, karena waktu kan makhluk setelah pertama yang Allah ciptakan ya, das gitu. Dan dia progresif sekali si waktu ini, nggak ada istirahatnya ini waktu ini, nggak ada wakofnya. Waktu ini nggak ada wakofnya. Maka kalau di Doraemon ada nggak ini alat yang bisa ngebentiin waktu? Begininya gitu. Nah, itu nggak ada tuh ya. Itu hayalnya nggak mungkin. Baik, ada khilaf di sini. Maka kemudian di dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa ada khilaf di antara ulama ini. Pertama adalah waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat. Berdasarkan kesimpulannya, pendapat yang ini lebih lemah dari pendapat yang kedua nanti, karena nanti kasihan yang akhwat nggak kena gitu ya. Jadi waktu sholat Jumat itu nggak dapet dia gitu. Walaupun ada misalnya di kalangan Maliki yang akhwatnya muslimahnya sholat Jumat gitu. Nah, maka pendapat yang pertama berlandasan kepada Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, meriwayatkan bahwa jadi si Abu Burdah ini kan anaknya Musa al-Ash'ari, ya. Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Hiya ma baina an ajlisa al-imamu ila an tuqda as-shalah." Yaitu hari Jumat, yaitu di waktu ketika mulai berdirinya salat berdirinya imam si khotib Jumat itu ya. Setelah dia khutbahkan, setelah sampai salatnya selesai. Nah, itu waktu yang tadi dikatakan apapun yang diminta dikasih sama Allah, nggak ada penolakan gitu, nggak ada hijab ya, seperti itu. Nah, ini pendapat yang pertama. Bagian daripada menjadikan hari kita hari yang terbaik adalah mengenali waktu ini, dan ini harus menjadi jualan kita setiap hari Jumat. Jualan itu value ya. Value yang ada, hari Jumat tuh ada hari yang dibilang Rasulullah itu loh, gitu loh. Harus ada terus tuh. Harus ingat terus hari Jumat. Begitu ketemu hari Jumat,
Kapan nih? Nah, hari Jumat yang dimaksud di dalam hadis ini, ikhwan wa akhwatillah sekalian, itu bukan mulai dari maghrib Kamis malam. Karena ada hadis yang lain nanti itu mengatakan bahwa hari Jumat yang dimaksud harinya itu hari al-yaum, bukan lail, hanya yaum saja. Ya. Jadi hanya yaum saja. An-nahar disebutnya an-nahar, ya, hari yang ada mataharinya itu an-nahar, ya. Jadi mulai dari terbit matahari sampai tenggelam matahari di antara ini, begitu ya. Baik. Anda lanjutkan bahwa kemudian Amr bin Auf al-Muzanni, ya, radhiyallahu anhu juga menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jumu'ati sa'atan la yas'alullahu al-'abdu fiha syai'an illa atahu Allahu iyyah." Kira-kira artinya mirip, ya. Inna, sesungguhnya, fi al-jumu'ah, dalam hari Jumat, saatan, ada waktu, la yas'alullah, yang tidak ada yang minta kepada Allah, al-abdu, dari seorang hamba, fiha, pada hari itu, syai'a, apapun, illa, kecuali, atahu, Allah kasih kepada dia, ya, illallahu iya, ya, Allah kasihkan semuanya kepada dia, gitu ya, penegasan itu. Qalu, ini ada sahabat ini protes, ya Rasulullah, ayatu sa'atin hi, ya, ini kapan waktunya, gitu, ya kan? Qal, Rasulullah SAW menjawab, hina tuqamu salatu ila ansorifi minha. Lagi-lagi jawabannya adalah tentang hari Jumat. Ini satu hadis, ya. Ini dalam Tirmidzi, Ibnu Majah, tetapi sebagian ulama mengkategorikan sebagai hadis yang dhaif, gitu. Oke. Tapi orang yang berpendapat itu ya punya dalil ini dan yang di atasnya tadi, ya, orang berpendapat bahwa itu harinya hari Jumat. Nah, makanya sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua ini pendapat yang lebih kuat, ya, kesimpulan beberapa ulama. Ini di antara ulama-ulama yang masyhur atau tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, itu yang mendukung. Ini adalah Abdullah bin Salam, Abu Hurairah, Imam Ahmad, dan beberapa ulama sampai yang sekarang pun yang kita kenal, misalnya Ibnu Utsaimin dan seterusnya, ya. Itu mendukung ini, mendukung pendapat yang kedua ini, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah meriwayatkan. Jadi dua jalur periwayat ini, ada dua jalur dari Abu Hurairah. Abu Hurairah kan, ya, yang selalu nempel Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi, sama Abu Sa'id Al-Khudri ini yang selalu nempel juga, cuman nggak serekat Abu Hurairah. Abu Hurairah sampai jadi ahlus suffah. Ahlus suffah itu, ini suffah tuh itu tuh teras, ya. Suffah tuh teras. Suffah itu sebetulnya sih ini nih, apa ini namanya? Atap. Suffah itu atap, tapi dari pelepah kurma zaman dulu. Nah, masjidnya Rasulullah SAW itu tidak semuanya beratap, ikhwan wa fillah sekalian. Akang teteh. Jadi ini kotak begitu, dinding, ya. Nah, yang tengah-tengahnya mah yang ada tiangnya itu nggak ada atapnya. Yang ada atapnya itu yang ada dindingnya. Gini nih. Kebayang, ya? Nah, seperti itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini tinggalnya di sufah itu, di bawah itu yang ini nih. Tinggalnya di situ. Enggak punya rumah. Bukan enggak punya rumah sih, memang karena dia mau, kan rumah Rasulullah rumahnya di sebelah sini. Ini kan masjid nih. Nah, Rasulullah rumahnya sebelah sini, ya. Seperti itu. Kan sekarang juga makam Rasulullah SAW di sebelah sini, Masjid Madinah, ya. Ada yang pernah ke sana? Ya udah. Nanti ke sana semuanya, amin. Nah, sebelah sini, ya. Jadi kalau kita mau apa itu namanya? Kalau berkunjung ke makam itu disebutnya apa? Ziarah, ya. Kalau orang sini bilangnya ziarah gitu, ya, pakai J dan pakai ra gitu. Kayak ziarah. Nah, ziarah itu kan masuk dari Babu Salam sana, terus ke sini, biasa. Ikhwan fillah sekalian, maaf, masuk dari sini, keluar dari Babu Salam, ya. Gini, seret gitu. Rumahnya di sini. Nah, Abu Hurairah tinggalnya di situ. Tinggalnya di tiang nih, tiang ada sufahnya. Wah, seperti itu. Nempel terus Rasulullah. Baik lagi ke sini. Inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullahu azza wa jalla. Ini redaksinya berbeda. Fiha khairan illa a'tahu iyyahu wa hiya ba'dal 'asr. Nah, ini lebih spesifik waktunya. Kira-kira kalimat awalnya sama tadi, ya. Di Jumat ini ada waktu yang kalau kita wakaf di situ, berhenti di situ, berrehat di situ, ya, dengan tentu saja dengan aktivitas zikir kepada Allah, salat. Kemudian minta kepada Allah Azza wa Jalla fiha, tapi di sini ada spesifiknya lagi, khairan. Ya. Jadi kalau mintanya yang aneh-aneh,
Enggak khair, enggak baik, ya enggak dapat gitu. Yang baik, ya. Yang baik. Nah, ikhwatibillah sekalian, di dalam terminologi Islam, kalau hasan itu juga baik. Hasan itu kebaikan yang luas. Senyuman, bermuamalah dengan siapapun, ya, baik non muslim, itu semua hasan. Itu semuanya kebaikan. Berdebat dengan cara yang baik, makanya dibilangnya billati hiya ahsan, hasan. Tapi kalau khair itu surga. Khair itu Quran dan Sunnah, begitu. Bisa dipahami? Jadi kalau khair itu syariah, masyru', sesuatu yang tegas antara hitam dan putihnya. Bisa dipahami? Oke. Jadi ketika yas'alullah azza wa jalla fiha khairan, misalnya saya ingin Islam menang, nah begitu, khairan, dikabul. Saya ingin masuk surga tanpa hisab, wah dikabul, nah, begitu. Bisa dipahami? Oke, yang keren-keren di sisi Allah gitu. Yang malaikat aja, waduh, pengen banget kayak gitu. Ah, malaikat aja pengen ngiri. Khairan. Illa a'tahu iyyahu wa hiya ba'dul 'asr. Enggak ada yang minta kecuali Allah kabulkan, ya. Dan hiya, waktu tersebut adalah waktunya ba'dul 'asr. Ba'da asar. Nah, ini ada yang menarik nih. Ada yang menarik. Sekarang begini. Kalau kita habis asar sampai maghrib, ada waktu sholat nggak? Asar. Oh, udah asar. Ba'da asar sampai maghrib tidak ada. Ya. Makanya para sahabat nanya, loh Rasulullah kan katanya nggak boleh sholat di situ. Kenapa di sini dibilangnya waqaf, berhenti, istirahat, diam sejenak untuk sholat, ya kan? Dan minta kepada Allah selagi sholat itu. Gimana caranya minta kepada Allah lagi sholat? Gimana caranya? Pas sujud, ya, pas sujud, pas ruku boleh nggak? Boleh. Pas sujud, pas ruku, ya, situ. Oke, karena kalau ruku dan sujud itu isinya tahmid, ya, isinya tahmid, memuliakan, mengagungkan, ta'zim pada Allah. Setelah itu kita minta, canggih banget, dan kita lagi merendahkan, gitu. Nah, itu bagus. Posisinya, timingnya lagi keren-kerennya, nah, gitu ya, timingnya. Baik. Ikhwati billah sekalian, saya lanjutkan. Ada hadis yang lain lagi mengatakan bahwa saya ujungnya aja ya. Fa'al tamisuha akhirahu sa'atin ba'dal 'asr. Jadi ada kalimat perintahnya di situ. Fa'al tamisuha, ya. Maka carilah padanya gitu. Akhiru pada akhir ba'dal 'asr. Waktu akhir asar. Nah, ini kita punya waktu nih, habis jam 5. Nah, ini waktunya nih. Kita di situ sholat, terus berdoa kepada Allah. Emang boleh Kang sholat? Nah, belum kejawab ini pertanyaannya. Boleh nggak? Ini ada dalilnya nih. Boleh? Boleh apa tidak? Nah, boleh. Ya, wallahu a'lam, ya. Jangan bilang boleh dulu. Kita nggak tahu, ya. Kan harus. Nah, jadi gini, nanti itu ya. Bahkan jadi gini. Ini menjadi kaidah nih. Ini menjadi kaidah fikih supaya hati-hati sekarang begini. Yang menjadi bahaya ketika kita sekarang ini terhadap di generasi milenial ini terhadap akses informasi itu luar biasa dan canggih gitu ya. Bahkan kiai bisa kalah, Pak. Kang. Ya, serius. Ketika kiai mikir dalil ini apa ya? Wah, dia harus buka kitab dulu kan. Nah, kita mah Google udah canggih, seret gitu ketemu dalilnya. Kalau kiai, kalau lupa gitu ya. Kalau kiai lupa hadisnya mana ya di kitab apa? Mau dia cari-cari dulu segudang tuh kitabnya. Tapi kalau dia membuka gadget, waduh gitu kan lama ya begitu. Kita lebih canggih. Nah, tapi yang berbahaya adalah ketika kita ketemu hadis seperti ini. Oh, di waktu asar kita disuruh sholat, bisa nih ternyata. Tapi ada hadis lain yang melarangnya, nggak boleh kita. Itu waktu terlarang. Makanya kita ketemu hadis itu nggak bisa main amal-amal begitu aja. Main boleh, iya, nggak boleh, bid'ah dan seterusnya. Nah, di situ ya. Poinnya di situ. Jadi kesimpulannya apa? Fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanya dulu kepada orang yang ahlu dzikr. Dia yang mengerti tentang syariat dan seterusnya. Gimana dong jawabannya? Gitu ya? Oke, hati-hati ini. Jadi nanti tuh banyak. Kita tuh kan sekarang tuh di Instagram tiba-tiba muncul satu hadis gini. Wah, tuh jangan langsung jadi kesimpulan, nggak boleh. Seriusan. Ini kalau tadi ketemu hadis ini aja udah langsung, oh iya bisa sholat ternyata nih. Ya kan? Kalau ini kita tiba-tiba bubar nih habis ini gitu kan. Belum ada jawabannya nih tadi gitu, seperti itu. Jawabannya ada. Jadi Nabi SAW dalam hadis lain ini ketemunya.
dalam hadis lain. Makanya ini repot, yang tadi tuh hadisnya bersebaran di mana-mana. Ibaratnya di Google tuh di semua blog dapat gitu, ya. Yang tadi itu di semua hampir di semua buku-buku hadis yang masyhur, yang 9, yang 12, 7 gitu. Yang musnad ada semua yang tadi itu. Tapi yang ini hanya di Ibnu Majah. Dan ini menjadi solusi bagi konflik tadi. Oke? Nah, kata Rasulullah SAW jawabannya bala. Ya betul, memang gak boleh sholat di waktu itu. Innal abda al-mu'min, sungguhnya seorang hamba beriman, idza shalla, ketika dia sholatnya waktu dalam konteks ini adalah sholat asar, ya. Tsumma jalasa la yahbisu. Kemudian dia duduk, tidak bergerak, tidak ngapa-ngapain, tidak kemana-mana, tidak main handphone, Instagram dan seterusnya gitu ya. Duduk aja habis sholat, ya, tidak ngapa-ngapain gitu kan. Dari sholat tersebut, fahuwa fis sholah, atau ada redaksi yang lengkapnya, la yahbisuhu illa sholat. Jadi setelah sholat itu dia nggak ngapa-ngapain. Nah, duduk aja setelah sholat itu, zikir, baca Quran, sholawat kepada Nabi, kan masih hari Jumat ya, sholawat kepada Nabi. Nah, sampai sore, sampai menjelang maghrib. Dan di situ berdoa banyak-banyak. Berdoa banyak-banyak nih sekarang nih, berdoa banyak-banyak, monggo teteh akang yang mau apa, yang mau jadi ini itu segala macam, berdoa nih sekarang nih waktunya. This is the time. Your future is here now. Nah, gitu. Sok minta kepada Allah, jadikan masa depan Anda itu sekarang. Minta sekarang juga sampai nanti waktu maghrib. Kata Rasulullah SAW, fahuwa fis sholah. Maka sungguhnya orang yang seperti ini, orang yang setelah sholat asar duduk dia di situ, nggak kemana-mana, nggak keluar masjid, ya, sholawat, baca Quran, yang belum kahfinya belum selesai diselesaikan sholat al-kahfinya, ya kan, berdoa minta kepada Allah dan dengan keyakinan penuh bahwa ini kata Rasulullah SAW sudah jamin ya Rasulullah, kalau Rasulullah nggak jamin, ya saya tagih nanti di akhirat, begitu kan? Nggak mungkin kita berani begitu juga, karena sudah pasti, ya kan, janji Rasul itu adalah janji Allah. Maka kita minta tuh seminta-mintanya. Dan orang-orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW tadi, fahuwa fi shalah. Orang-orang ini sebenarnya sedang sholat. Atau yang dimaksud dengan sholat tadi yang waqaf itu ada yang seperti ini. Atau dalam bahasa realnya, dalam bahasa praktisnya, instannya, biar kita memahaminya instan, yang dimaksud dengan fawaqafiha, orang yang berhenti istirahat sejenak itu adalah berhentinya sholat asar di masjid, duduk sampai maghrib selesai nggak ngapa-ngapain, berhenti dari aktivitas duniawi. Keren? Gimana nggak dikabulin sama Allah yang kayak gitu? Bener nggak? Nah, gitu. Berat nih. Tapi ini menjadi sebuah narasi bagi kita semuanya, orang mukmin sekarang. Setelah tahu dalil ini, setelah kabar gembira ini, kabar dahsyat ini, dan mungkin ini termasuk di antara dalil yang jarang dibahas selama ini oleh di mana-mana gitu ya. Nah, ini kita mulai. Bagaimana kita menjadikan hari ini menjadi hari terbaik? Targetnya, goalsnya atau kerangka kerjanya, ya. Kerangka kerja itu adalah misalnya gini. Kamu ngepel masjid ini ya. Waduh. Nah, gitu. Tapi mastata'tum gitu ya. 5 menit lagi. 5 menit laginya bisa kasih bonus enggak nih ya? Enggak. Insyaallah tuh saya selesai kok. Tadi mana sampai tadi mana tadi? Suruh ngepel satu masjid gitu ya. Tapi mastata'tum, apa? Sesuai kemampuan, semampunya lah. Nah, itulah kerangka itu adalah ini yang harus dikerjakan. Ketika pada akhirnya kan mastata'tum, gitu ya. Maka kerangka kerja kita untuk mendapatkan masa depan yang canggih, yang cemerlang dan menjadikan masa depan itu dipastikan hari ini, saat ini, di sini, di masjid. Dan saya bilang the future is here. Masa depan kita itu memang di sini nih. Di masjid ini kita tentukan. Duduk. Yang ibu-ibu gimana Kang? Kan bukan di masjid. Ya di tempatnya masing-masing. Masjid itu kan tempat sujud. Ya, tempat sujudnya perempuan ya di rumah-rumahnya. Kalau mau keluar boleh? Boleh juga. Gitu kan? Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Tutup dengan duplikasi pintu masa depan. Terakhirnya 2 menit saja insyaallah ini cukup. Baik. Kira-kira yang barusan kita bahas ini menarik gak? Menarik. Makin masa depan itu makin kegambar gak? Cara untuk nge-grab
Wah, nge-grab mah itu ya naik ojeknya. Apa dong? Nge-grab itu menangkap, menggenggam ya. Nah, cara untuk menggenggam masa depan udah ke gambar ya, jelas sekali ya. Yaitu jadikan hari Jumat di waktu asana sampai maghribnya kita kayak gitu, walk off, istirahat, diem. Waktu kita genggam masa depan dengan itu, minta apapun sama Allah. Nah, ini merupakan pintu ke masa depan nih, yang barusan kita bahas ini. Salah satu pintu yang ke masa depan, benar nggak? Oke, bagaimana cara menduplikasi ini? Ini yang kita bahas dalam 1 menit terakhir ini. Ya, menduplikasinya adalah tadi saya tanya nih Kang Firman ya, Ustaz Firman. Ini BW Ta'lim, ini BW-nya apa? Oh, itu rahasia. Rahasia. Itu biar jadi kayak gitu ya, brand yang selalu dipertanyakan gitu ya. Keren. Oke, sip. Tapi awas nanti kalau nggak bilang saya di luar ya. BW Ta'lim ini bagaimana caranya terduplikasi? Ini harus menjadi PR kita. Jangan cuma di sini aja. Ketika kita bilang the future is here, here-nya ini kalau cuma di sini doang kasihan banget. Yang butuh masa depan itu banyak di luar sana, betul? Yang menantikan masa depan ini yang lagi nyaksikan kita di Instagram, Facebook, apalagi Twitter nggak ada live-nya ya. Apalagi apa itu fanpage saya tuh dan seterusnya ya. Halo. Mungkin ya kalau menurut saya followernya kebanyakan Korea dan Hong Kong dan Jepang gitu ya. Cianjur ini masih dikit. Ya nggak tahu deh Cianjur ini ya. Gimana caranya? Susah. Kita jadi follower. Nah, oke, boleh ya follow Kang Gilar. Promo jadinya. Sampai mana tadi saya bilang? The future is here ini yang membutuhkan future ini orang lebih banyak. Mari kita duplikasikan. Ya. Konten ini kita sebarkan, narasi-narasi ini, hadis-hadis ini. Kang, nanti hadisnya gimana? Nanti kita share ya. Mungkin saya kirim ke Kang Hilal nanti. Antum cari juga di Google. Sekarang mah banyak banget ya. Gampang sekali ya. Tentang waktu utama di akhir hari Jumat. Nah, gitu mungkin clue-nya ya, seperti itu. Baik, kita duplikasi sebanyak-banyaknya. Kita sampaikan kemana-mana. Kita kayak tadi juga ya, ide-ide seperti tadi itu harus dikembangkan tuh kayak tadi. Wah, kalau kita taklim ada hadis yang kalau lewat ini suruh bergembira, buka pasang ininya, bergembiralah ini ada majelis taklim kayak gitu-gitu. Anak milenial itu harus secanggih itu pikirannya, oke? Biar proyeksi nasibnya juga secanggih itu. Wah, gitu. Sip. Wallahu taala alam. Saya 9 tahun lebih di Korea Selatan. Membina beberapa masjid, majelis taklim dan seterusnya, organisasi-organisasi ya. Di sana ada 50.000 WNI yang tinggal di sana pejuang rantau Indonesia ya, kayak gitu. Mohon doanya untuk mereka terjaga kesolehannya ya, kesolehan yang mereka bawa dari sini ke Indonesia ya. Kemudian mereka sebarkan kesolehan mereka di sana itu kepada orang-orang Korea dan orang asing-asing lainnya yang ada di sana. Tapi satu kabar gembira yang mau saya sampaikan untuk memanasi kita sebagai penutup sebelum diskusi adalah saya ke sana hampir 10 tahun yang lalu itu, masjid atau musola yang ada di sana yang dikelola oleh orang Indonesia, muslimin Indonesia, muda-muda seperti antum semuanya, usianya usia milenial, hanya 11 waktu itu. Sekarang 60. Setiap tahun nambah 4 atau 5 di tiap kota. Jadi ini Korea tang tung gitu. Kalau kita googling di Google, ya kan, bukan di Yahoo, tapi di Google Map gitu. Musola, atau masjid di Korea muncul, banyak, masya Allah. Nah, kalau kita ini di kampung biasanya yang bikin musola siapa? Aki-aki gitu ya, kan yang bikin masjid tuh. Coba, sekarang ini anak muda gitu ya, ke depan itu anak muda yang memakmurkan masjid, yang menduplikasi pintu-pintu masa depan. Aku kalau lihat ada wastagfirullahaladzim. Silakan kalau ada mau yang ditanyakan. Biasa kalau pertanyaan juga di luar dari tema juga boleh. Oh, boleh. Asal jangan nanya apa, silakan. Boleh. Yuk. Dari Ikhwan dulu, satu, dari Ahwat satu, nanti langsung dijawab aja satu. Silakan, dari Ikhwan ada? Ikhwan satu, kalau nggak ada harus ada pokoknya. Ya kan ini bagian dari acara. Acara harus dihidupkan, ya enggak? Kalau nggak ada terus bubar, ngapain bikin acara? Jangan dimasukin ke acara kalau nggak ada yang nanya, ya kan? Iwan masih berpikir atau terlalu jelas? Apa nih dulu ya? Terlalu jelas, jelas banget gitu. Ya pokoknya harus dicari lah pertanyaan itu. Yang Ahwat dulu mungkin satu orang dari Ahwat. Saya kasih kesempatan.
Ada? Oke, Baik. silakan. Alhamdulillah. Kita doakan yang bertanya ini masuk surganya paling dulu, amin. Setelah saya tapi ya. Silakan, Teh. Yes. Kalau kita pikir lagi kan Iwan sama Abbas itu pasti beda masa depannya. Apanya? Tiap orang juga pasti beda masa depannya. Oh iya tentu. Kalau kita gitu kebanyakan mikirnya panjang mereka kalau bahasa kita. Oh. Perempuan mana juga di atas suami. Nah kadang suka mikir suka diuntungkan pemikirannya oleh orang tua. Katanya gini, kamu mikirnya jangan panjang-panjang kedua kamu bakal dibawa sama suami. Terus kalau misalkan kita mikir nanti saya pengen ke luar negeri misalnya, atau pengen kerja di luar negeri, atau pengen mengapalagi sebuah perusahaan misalkan. Tapi motivasi cita-cita itu terpatahkan karena ada kata orang tua yang kamu jangan terlalu tinggi mikirnya nanti kamu dibawa sama suami. Gimana solusinya? Baik, masya Allah. Rumit juga Ustaz ya. Apa? Rumit juga pertanyaan. Oh enggak. Panjang banget. Itu jawabannya kayaknya. Baik, insya Allah. Ya kalau kita pikir rumit jadi rumit, Bang. Ya. Mantap. Kalau kita gak rumit, insya Allah ya. Kita mohon pertolongan kepada Allah supaya pertanyaan ini tidak jadi rumit ya. Kita permudah saja, insya Allah. Itu sudah ada jawabannya sebenarnya Teteh ini, ya. Sudah punya jawabannya. Jawabannya itu dari pertanyaan sendiri. Pertanyaannya itu kalau ikhwan kan katanya panjang lengkah, ya seperti itu. Kalau gitu nikahin. Maunya saya hanya mau dinikahin sama laki-laki, sama ikhwan, sama muslim yang lengkahnya panjang banget. Nah, gitu. Iya, sehingga dia bisa mengakomodasi langkah saya yang sudah panjang, masa depan saya yang sudah jauh ke depan begitu. Sip? Gampang jawabnya. Biasa. Udah begitu aja. Langkah yang panjang. Oke? Itu menjadi requirement Anda. Oke, sekarang begini. Ya tambahin dikit ya, 1 menit. Teteh, kalau tadi kan kerangka berpikirnya bahwa laki-laki ini akan menjadi ganjalan bagi langkah. Berpikirnya ini main otak juga akhirnya kan akal kita nih. Sekarang kerangkanya adalah diubah. Justru laki-laki ini justru menjadi skala. Paham nggak skala? Skala tuh kayak apa sih? Jadi skala itu bikin kalau kita 1 menjadi 100-an begitu skala ya. Kan begitu skala ya? 1 banding 100. Nah, begitu. Jadi scale up menjadi multiplier. Nah, begitu. Caranya adalah sudah ditanam. Ya Allah, hari ini nih, ya Allah jodohkanlah saya dengan laki-laki yang visioner. Wah, yang mencita-citakan surganya itu Firdaus. Yang masuk surganya itu nggak mau belakangan, paling depan. Nah, di Cianjur gitu ya, misalnya begitu kan. Paling depan Cianjur masuk surga pertama itu, Cianjur, orang Cianjur pertama yang masuk surga. Nah, begitu. Serius ini. Bener. Yang masuk surganya tuh nggak pakai hisab, nggak pakai tiket, udah langsung pakai green card gitu. Wah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi nggak di absen di pintu surga tuh namanya udah di dalam gitu. Nah, kayak gitu. Diminta di saat ini itu menjadi masa depan Anda. Sip? Bukan ganjalan. Pertanyaan berikutnya. Yang Ikhwan. Kalau ada saya yang ada. Nah, boleh. Pokoknya harus ada karena sesi pertanyaan. Karena panitia harus bertanggung jawab. Pokoknya harus ada pertanyaan. ini Ustaz, yang pertama ada beberapa pertanyaan ya. Waduh, jangan banyak-banyak. Oh iya, betul. Kita berdoanya keburu habis waktu. Oh iya. Betul Ustaz. Ya. Ini yang terakhir mungkin ya, karena perwakilan untuk para ikhwan di sini. Yang pertama gini, pada saat ikhwan ini masuk ke dalam sesi berusaha. Silakan. Ini apa kiat-kiatnya agar ikhwan-ikhwan yang belum mapan ini gitu kan ya bisa lebih memapankan diri. Mapan apa mapan? Mapan ya. Untuk itu dia menatap masa depan yang lebihnya lagi, apalagi dalam jenjang pernikahan. Oh. Ini pertanyaan rumit apa? Simple aja. Oh, simple. Gitu. Itu salah satu tuh. Nggak ada yang rumit, ya kan? Nggak ada yang rumit. Bikin gampang aja. Baik. Tadi kan antum bilang mewakili. Ya, Mewakili. Pertanyaan saya adalah, saya balikin dulu dengan pertanyaan. Benar nggak nih ikhwan-ikhwan ini, ya, memang mau punya masa depan yang hebat? Benar mau? Itu. Jadi jawabannya adalah pertama ada kemauan dulu.
Ya? Oke, saya tanya balik lagi. Seberapa besar kemauan Anda? Mau banget. Oh, bingung kan? Berarti belum mau banget. Kalau sudah mau banget tuh, mau banget, gitu Kang. Saya Kang, gitu. Serius. Ya, di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah habis sholat, ya langsung balik kanan. Beliau tuh biasanya menyampaikan ayat yang baru didapat dan seterusnya. Itu orang tuh langsung gitu, merapat. Bukan jauh-jauhan. Kalau di kita kan kalau lagi majelis taklim tuh, cari tembok ya. Bukan begitu. Makanya itu menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu nyamperin ke sumber suara, ke narasumber begitu, nempelin. Yes, gini betul. Betul akhi, betul. Nanti bagusnya itu ya, ikhwan itu begini nih, gitu ya, akhwat di barisan belakangnya atau di pojok mana seperti itu, nempel. Karena ini soal antusiasme, apa? Antusiasme. Ketika di depan kiai gitu ya, ngantuk malu nggak kira-kira? Bukan malu lagi kalau kiainya model Umar digaplor, gitu. Ngantuk depan gue lu, berani-beraninya santri kayak gini kan nggak akan ada kan begitu. Nah seperti itu. Jadi kemauan kita itu indikasinya adalah antusiasme. Ya, oke. Jadi silakan. Bab yang pertama adalah antusiasme Anda keluarkan. Dan itu menjadi indikasi bagi Anda seberapa mau Anda. Yang datangnya lebih dulu, yang duduknya paling depan, yang senyumnya paling lebar, gitu. Yang ngangguknya paling, bener tuh tat, begitu kan? Kalau yang begini, aduh hemat, apalagi yang pakai kedipan doang. Gitu kan? Bener, seriusan. Jadi kemauan Anda itu terindikasi oleh antusiasme Anda, gitu. Temukan itu, insya Allah seterusnya. Kalau udah tuh, nanti kalau saya datang lagi ke sini ngangguknya udah kelihatan, baru kita jawab bahasan berikutnya. Antusiasme dulu, lahir dari sebuah kemauan. Cip? Oke, sudahlah. Keringatnya sudah banyak banget ini. Masya Allah, mungkin mau hujan lagi, amin. Ya, mungkin untuk sesi diskusi itu kan sekian, Alhamdulillah. Sebelum kita ke doa juga, mari sama-sama kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Langkah kaki kita dari rumah itu meninggikan derajat kita dan membawa kita surganya nanti. Selanjutnya akan langsung doa dan juga doa tutup oleh Ustaz. Baik, mari kita rendahkan hati serendah-rendahnya, tinggikan Allah di hati, di pikiran dan jiwa raga kita semuanya, bahwa kita ini lemah dan Allah Maha Tinggi, Allah Maha Agung, dan Allah Maha Pengabul atas semua permintaan kita. Dan sesuai yang kita bahas hari ini adalah hari terbaik. Ini adalah momen terbaik. Ini adalah majelis terbaik yang kita hadiri hari ini. Kita minta kepada Allah yang terbaik, al-khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن يا رحيم. Engkau telah memberikan hak kepada kami. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk meminta, ya Allah. Tapi ya Allah, kami tahu, kami sadar bahwa kami penuh dengan kekhilafan, ya Allah. Sebelum kami masuk majelis ini, ya Allah, kami lupa, kami khilaf, kami berdosa, ya Allah. Maka bersihkanlah detik ini juga, ya Allah, sehingga masa lalu kami menjadi masa lalu yang bersih, ya Allah. Sehingga masa depan kami menjadi masa depan yang bersih, ya Allah.
Ya Allah, sesungguhnya jika tidak Engkau ampuni dan rahmati kami adalah orang-orang yang rugi di sini. Orang-orang yang rugi karena meminta apapun tidak Engkau kabulkan disebabkan oleh dosa-dosa kami. Faghfir lana ya Rabbana, faghfir lana ya Ghafurur Rahim. Rabbana taqabbal du'a wa taqabbal minna wassalatana wassiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa taubatana birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan wa akhwat billah sekalian, saya berikan waktu 1 menit, silakan minta hal terbaik yang ingin dicapai, hal terbaik yang ingin diraih di sisi Allah, yang akan dibanggakan di depan Rasulullah, yang akan dipamerkan kepada semua mukmin yang nanti berkumpul di hari akhir. Hari ini, momen ini adalah momen terbaik. Kita minta kepada Allah. Silakan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Taqabbal du'a ya Allah, taqabbal ya Karim, taqabbal ya Karim, birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.